Cerita yang dipaparkan Adi Bing Slamet dan saksi-saksi yang dimunculkannya kemarin seolah tak bisa mengampuni apa yang telah diperbuat Eyang Subur terhadap mereka. Tapi bisa bertahan 17 tahun seperti Adi, tentu ini seperti bukti kalau sosok Eyang Subur memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengikutnya. Apalagi para pengikut atau kliennya bukan orang sembarangan, tapi pesinetron, komedian, hingga penyanyi. Menurut mantan orang kepercayaan Eyang Subur, mereka seperti tersihir, diduga setelah meminum ramuan yang disiapkan. Kini mereka yang pernah berada di bawah pengaruh Eyang Subur tersebut satu persatu bernyanyi mendalilkan kesesatan yang diajarkan sang guru yang kini dijadikan lawan bersama. Sekian tahun saya dititipi oleh Subur uang untuk masang bandar togel. Kalau saya nggak masang dia marah. Kalau saya masang kecil dia marah. Kalau saya dapat harus bagi dua. Ajaran apa itu? Dia lebih mengarahnya, dia itu adalah Satria Piningit karena di rumahnya dia ada itu Ramalan Jayabaya. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di internet. Buka saja Ramalan Jayabaya, katanya cirinya dari dia semua. Satria Piningit, tapi kerjanya ngajarin cabul. Ngajarin cabul. Ngajarin minum-minuman keras. Kalau masalah ritualnya ini memang hanya kopi pahit, kopi manis, air garam. Nah, kalau sudah waktunya, mohon masing-masing apa maunya, ya. Nah, air garamnya ini diminum, terus cuci muka. Habis itu kopi pahit diminum habis, kopi manis diminum habis, langsung terus mandi. Nah, mandinya ini terserah perintahnya. Saksi-saksi yang dimunculkan Adi kemarin semuanya sepakat apa yang diajarkan Subur adalah kesesatan. Untuk memperkuat hal itu, Adi pun menanyakan kepada seorang ustadz. Tangis Adi pun tak terbendung ketika Adi menceritakan dirinya yang sempat membenci orang yang sholat di masjid dan menjalankan perintah agama. Adi merasa semua kesesatan itu atas perintah sang guru yang diduga mengaku memiliki ilmu gaib. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku dia memiliki tentang ilmu gaib, tahu segala macam, mengaku eyang, mengaku apa, itu ada satu hal kebohongan. Kita lihat Quran, rujukannya dari Al-Quranul Karim. Di dalam surat 72, di dalam surat Jin, namanya juga surat Jin, ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi adaha. Illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah yang lebih mengetahui kepada yang gaib. Bukan, tidak ada manusia. Dialah Allah yang lebih tahu kepada hal yang gaib. Dan Allah tidak akan mengabstraksikan, mendohirkan kepada kegaibannya. Illa, kecuali manir tabo, kepada orang yang diridhoi. Siapa orang yang diridhoi itu? Mir rasulin. Ininya disebut minnya min lil bayan. Mir rasulin. Jadi kalau Nabi Muhammad tahu, itu hal-hal yang gaib itu adalah karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sebatas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Allah mengadakan penjagaan-penjagaan yaitu di langit. Kita kan di sana nih ritualnya nih minum syarat nih, Pak Ustadz ya, kopi pahit, kopi manis, air garam. Nah, pernah waktu bulan puasa itu udah lewat imsak, dia bolehkan. Dia bilang ini syarat nggak masalah, nanti puasanya terusin lagi, dia bilang begitu. Ini gimana nih, Pak? Komentarnya, Islam tidak boleh. Kalau sudah imsak, kalau sudah masuk waktu, tetap harus melaksanakan puasa. Harus melaksanakan puasa. Tidak ada syarat di dalam Islam harus minum garam, harus minum kopi. Tidak ada. Pokoknya sudah waktunya puasa, puasa. Sudah. Jadi saya ini kesana sama teman-teman, secara nggak langsung saya ini disuruh membenci akidah Islam. Seperti ya dia bilang jangan dengerin ceramahnya kiai, itu tukang bohong semuanya. Saya sempat benci, Pak Ustadz. Mohon maaf deh ngelihat. Istighfar sih. Sudah, teruskan. Istighfar. Saya sempat benci melihat orang sholat di masjid, Pak Ustadz. Saya sempat benci melihat orang pakai pakaian baju koko, pakai kopiah. Saya benci sama mereka. Sempat saya bikin begitu.
Karena orang kalau yang sudah senang terhadap ilmu mistik itu, apalagi akidahnya kuat, kemudian ada orang yang sholat, benci. Bahkan jangankan dia ngomong, lihat saja dia nggak senang. Kemudian yang berikan motivasi nggak senang itu siapa? Yaitu karena jinnya itu yang ada di dalam diri. Bohong besar. Adi bilang eyang ngajaran sesat, dilarang sholat. Ternyata di sini semua sholat, tidak ada dilarang. Adi pun sholat di rumah ini, tidak dilarang. Sholat, ada musola. Tuduhan Adi bahwa mantan guru spiritualnya diduga menyebarkan atau menganut aliran sesat memang langsung dibantah oleh murid Eyang Subur. Namun hal itu tak lantas menghentikan langkah Adi dan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap lebih jauh. Benarkah Eyang Subur memang kaya raya? Bila benar, dari mana asal kekayaannya? Pertanyaan itu bergulir seiring kabar yang disampaikan Tesi, Nurbuat maupun Unang yang menyebut Eyang Subur sering bagi-bagi uang dan hadiah seperti motor dan mobil. Rumah Eyang Subur pun di dalamnya berisi perabotan mewah seperti kristal yang nilainya konon di atas ratusan juta. Lantas dari mana semua itu didapat? Isi rumahnya tuh Istana Kristal. Jadi dia kayak plaza kristal, itu kristal di mana-mana gitu. Mau ada yang harga 150 juta, 200 juta. Mungkin tuh di atasnya tuh eman kali ya kalau aku lihat ya. Karena aku kan tahu kan maksudnya gila ya. Ini selemari ini aja udah berapa ratus juta. Ini selemari ini udah berapa ratus juta. Lampu-lampu kristal semua, nggak ada yang asli kristal semua. Bohemia, Bakarat, apa semua kristal semua. Dan dia kalau pakai barang tuh branded semua. Pokoknya merek semua. Subur, kamu kaya dari mana? Kamu tidak punya usaha, kamu tidak punya rekening tabungan. Kamu muja atau kamu nipu? Kalau misalnya ada orang konsultasi, ya namanya ada pengusaha lah atau siapa lah, konsultasi ternyata dia berhasil usahanya. Terus dia membagi sebagian rezekinya pada Eyang. Apa itu salah? Itu saja. Jadi tidak, kamu harus kasih saya uang sekian, kamu tidak. Dan Eyang itu kembali, apa yang dia terima itu disalurkan kembali pada mereka-mereka yang membutuhkan. Apapun yang diungkap oleh Adi Bing Slamet dan saksi-saksi yang dimunculkannya kemarin langsung disambar dan ditepis oleh pihak Eyang Subur, baik oleh muridnya maupun kuasa hukumnya. Lantas bagaimana dengan istri-istri Eyang Subur yang konon berjumlah 9 orang? Siapa saja istri-istri Eyang Subur? Benarkah waktu pernikahan Eyang Subur dengan istri kelima, penghulu yang menikahkannya dijemput ajal begitu usai ijab kabul? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Eyang Subur disebut-sebut memiliki 9 istri. Novi, salah satu saksi, mengaku nyaris menjadi istri ketujuh. Lantas siapakah istri-istri dari Eyang Subur? Benarkah banyak pengikutnya yang juga dijadikan istri? Benarkah pula ada kejadian aneh ketika Eyang Subur menikahi istri kelimanya, penghulunya langsung meninggal usai ijab kabul?